Hello movie lovers, apa kabar kalian? Kali ini saya akan merangkum film Transporter kedua yang rilis tahun 2005, diperankan oleh Jason Statham, sang bintang laga yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Film ini membawa kita ke dalam dunia yang penuh dengan kecepatan, ketegangan, dan taktik yang memukau. Dalam film ini, kita akan mengikuti perjalanan Frank, seorang sopir pribadi yang punya prinsip keras dan keterampilan luar biasa. Namun, semuanya berubah ketika dia terjebak dalam konspirasi yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Ayo, siapkan cemilan favoritmu, kunci pintu rapat-rapat, siapkan tisu, dan selamat menonton. Jika kamu suka alur cerita film-film Jason Statham, langsung aja subscribe untuk video selanjutnya. Sebuah mobil mewah mengkilap, keluaran terbaru, terparkir di sebuah gedung. Dari balik kemudinya, duduklah seorang pria berpakaian rapi dengan arloji luminor, serta kepala yang cukup elegan. Orang ini bernama Frank. Saat akan menyalakan mesin, seorang gadis berambut keriting dan berdada besar mengetuk kaca mobilnya, berharap pertolongan dari Frank untuk menggantikan ban mobil yang bocor. Namun, Frank menolak dengan alasan bahwa dia ada urusan. Tapi ternyata si gadis punya maksud lain. Dia menodongkan pistol dan memaksa Frank untuk keluar. Kemudian segerombolan pria langsung muncul dan masuk begitu saja ke dalam mobil Frank. Mereka ini tak lain adalah komplotan si gadis. Namun, satu hal yang mereka tak sadari adalah bahwa mereka merampok orang yang salah. Satu persatu bocah ingusan ini dihajar oleh Frank. Alhasil, mereka pun pulang dengan tangan kosong serta badan penuh memar. Setelah rumah Frank di Perancis dirudal oleh mafia, pada film Transporter pertama, link video ada di deskripsi. Kini Frank pindah ke Miami, Florida, Amerika. Agar bisa bertahan hidup, Frank kini berprofesi sebagai sopir pribadi seorang anak bernama Jack. Ayah Jack adalah seorang gubernur di Florida. Sebulan sudah dia menjalani pekerjaannya. Di balik sifatnya yang kaku dan dingin, ternyata Frank mampu membuat Jack nyaman dan betah dengannya. Setibanya di rumah, Jack disambut oleh Audrey, ibunya. Audrey meminta bantuan kepada Frank untuk mengantarkan Jack ke dokter langganan keesokan harinya untuk check up rutin, selagi Audrey dan yang lainnya mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Jack. Dari dalam mobil Luxio, seseorang yang entah siapa menyadap pembicaraan mereka. Orang itu kemudian menelpon atasannya, mengabarkan bahwa besok tepat pukul 9 pagi mereka akan melakukan sesuatu. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi nanti kita akan tahu. Di malam harinya, Audrey yang dalam keadaan mabuk mendatangi kediaman Frank. Diketahui bahwa rumah tangga Audrey dengan Jefferson, ayah Jack, sedang tidak harmonis. Dia pun melampiaskannya dengan bermabuk-mabukan. Ketika sedang dalam keadaan mabuk berat, Audrey meminta jatah kepada Frank. Namun, Frank jelas menolak karena dia menghormati atasannya, serta Audrey sudah terlalu alot baginya. Keesokan paginya, Frank sampai di rumah sakit. Mereka mendaftar, tetapi kebetulan dokter langganan Jack sedang berhalangan. Jack pun ditangani oleh dokter lain. Ponsel pun berdering. Panggilan itu dari teman lamanya, Inspektur Tarconi, yang mengabarkan bahwa dia telah sampai di Bandara Internasional Miami. Di tengah pembicaraan, kecurigaan Frank muncul saat mengetahui bahwa seorang perawat menerima telepon dari pasien dan mengatakan bahwa Dr. Dunis sedang berhalangan masuk. Namun, Frank baru saja berpapasan dengan dokter itu di koridor. Frank pun langsung menutup telepon. Kecurigaan Frank benar. Dua dokter gadungan berniat menyuntik Jack dengan semacam cairan virus. Dengan mobil anti pelurunya, Frank dan Jack berhasil kabur. Mereka segera kembali ke kediaman, namun saat sampai di depan pintu masuk, ponselnya kembali berdering.
Kali ini, bos dari para penjahat tadi menelepon. Dia mengancam akan memberondong mobil Frank dengan kaliber besar yang mampu menembus lapisan armor jika Frank tidak membuka pintu untuk mereka. Agar nyawa mereka selamat, terpaksalah Frank menurut kepada mereka, sedangkan Audrey menyaksikan dengan terdiam dan penuh tanda tanya. Melihat hal tersebut, rombongan mobil polisi memburu Frank. Dengan skill mengemudinya yang luar biasa, jalan berkelok, gedung parkiran pun dilompatinya, hingga mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Polisi dan tim penyidik memenuhi kediaman Jefferson. Mereka belum juga menemukan keberadaan Frank. Saat ini, penyidik menduga jika Frank bersekongkol dengan para penjahat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan skill dan latar belakang Frank yang dulunya seorang mantan pasukan khusus. Dengan arahan anak buah bos mafia ini, sampailah Frank di lokasi yang dituju. Jack pun langsung disandera. Lantas, Frank bertanya apakah tujuan mereka. Untuk menjawabnya, si bos mafia langsung menelpon Jefferson, di mana dia meminta uang tebusan sebanyak $5 juta atau 80 miliar rupiah dalam kurun waktu 2 jam. Jelas Jefferson kaget, bagaimana mungkin dia dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Namun, si bos mafia ini menyanggah bahwa dengan jabatan Jefferson yang sekarang, uang itu hanya 5% saja dari total kekayaannya. Dia pun mengancam, jika uang tebusannya terlambat dikirim, maka mereka akan mengembalikan Jack dalam keadaan tubuh terpisah sepotong demi sepotong. Setelah sama-sama setuju, si bos mafia ini mengusir Frank, membiarkan Jack disandra. Namun, saat akan menaiki mobil, tanpa sengaja, Frank melihat bahwa di bawah mobilnya telah terpasang bom kendali jarak jauh. Mau tak mau, kini Frank kembali mengangguk mengikuti paksaan mereka. Andiamo! Sesegera mungkin, Frank menelpon ke kediaman Jeff untuk mengabarkan keberadaan si mafia. Belum selesai menjelaskan, Jeff yang sangat emosi hanya bisa ngebacot kesal. Frank pun langsung menutup teleponnya. Dengan ponsel cadangan, Frank menghubungi Inspektur Tarconi yang kini sudah sampai di rumahnya. Frank meminta si inspektur untuk segera pergi menghindari pengepungan. Namun, terlambat sudah. Para polisi lebih duluan sampai di sana. Di kantor polisi, setelah dipastikan bahwa si inspektur tidak ada sangkut pautnya dengan Frank, bahkan dia menunjukkan lencana kepolisiannya bersama rekan-rekan staf kepolisian lainnya, si inspektur justru buka kelas memasak. Dengan sembunyi-sembunyi, Audrey menerima panggilan dari Frank. Di sini, Frank menjelaskan semuanya dari awal dan menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Frank pun berjanji untuk menyelamatkan Jack, dimulai dengan kembali ke rumah sakit, menyelinap ke ruang keamanan, memutar ulang rekaman CCTV, dan kemudian menyalin foto si pelaku. Frank juga mampir ke TKP dan menemukan virus yang akan disuntik ke tubuh Jack. Sialnya polisi penyelidik menyergapnya. Sampel pun hancur. Namun, bukanlah Frank namanya jika dia tak mampu mengatasi masalah dengan brutal. They're very interested about you. You have access to a computer. Dengan bantuan informasi dari si inspektur, Frank mendatangi alamat kediaman salah satu pelaku yang merupakan ahli biologi dari Rusia bernama Dimitri. Disinilah terjadilah adegan kejar-kejaran dan baku tembak yang sangat seru untuk ditonton. Pengejaran itu pun berakhir dalam sebuah bus umum. Dimitri terpojok. Frank langsung menyuntikkan cairan racun ke tubuh Dimitri, yang sebenarnya hanya berisi air biasa.
Tipuan itu berhasil membodohi si ahli biologi ini. Dia pun berlari ketakutan hingga sampai di sebuah laboratorium. Di sana, Dimitri mengancam salah satu temannya untuk memberikannya penawar virus. Karena penawarnya hanya ada 2, Dimitri pun membunuh salah satu rekannya. Tiba-tiba muncullah Frank. Ternyata, Frank menyuntik Dimitri agar menuntunnya menuju tempat penyimpanan penawar virusnya. Karena ketakutan, teman Dimitri ini mau mengatakan yang sebenarnya, bahwa umur Jack tak akan lama lagi karena virus telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Virus itu dirancang untuk melemahkan sistem imun inangnya, lalu menyebar ke sekitar melalui pernapasan. Saat Frank meminta paksa penawarnya, si ahli biokimia ini justru melemparnya keluar jendela. Walau telah bergelut dengan maut, Frank hanya mampu menyelamatkan 1 botol penawar saja. Singkat cerita, tebusan yang diminta pun telah dikirim. Namun, setelah berjam-jam diintai, tak seorang pun dari anak buah si mafia menjemputnya. Di sini, Audrey menyalahkan Jeff karena ketenarannya membahayakan keselamatan Jack. Tak lama kemudian, polisi berhasil menemukan keberadaan sebuah mobil yang diduga di dalamnya ada Jack. Tim gegana pun dikerahkan ke sana karena dikhawatirkan di dalamnya berisi bom. Drone pun juga dikerahkan. Namun, saat mencoba membuka pintunya, entah mungkin karena tuas yang terlalu keras atau karena kualitasnya buruk, robot pun malfungsi. Melihat hal tersebut, dengan nekat Audrey berlari, tidak menghiraukan ancaman dan membuka paksa pintu mobil. Ternyata hanya ada Jack yang terduduk lemas di dalamnya. Namun, tanpa mereka sadari, Jack telah disuntikan virus berbahaya tadi. Frank pun menyelinap masuk ke kamar Jack untuk menyuntikkan penawarnya. Dia menjelaskan kepada Audrey bahwa virus yang disuntikan kepada Jack telah menyebar kepada orang yang bernapas di dekatnya. Dalam hal ini, Jeff dan Audrey telah terpapar. Audrey pun segera menghubungi Jeff yang akan menghadiri konferensi para pejabat, mengatakan bahwa Jeff telah terpapar virus. Namun, karena ruang tertutup menghalangi sinyal ponsel, suara Audrey pun tak terdengar. Tak lama, virus itu dengan cepat melemahkan inangnya. Tiba-tiba Jeff jatuh lemas, begitu juga halnya dengan Audrey. Singkat cerita, Frank mendapatkan bantuan informasi dari Inspektur Tarconi dan berhasil melacak alamat kediaman bos mafia. Namun, sialnya mobil Frank terlacak oleh polisi yang masih memburunya. Alhasil, Frank menyetop sebuah taksi, lalu tancap gas ke sana. Pagi yang tenang, bahkan sebelum mandi junub, bos mafia ini dikejutkan oleh kedatangan Frank, yang tanpa basa-basi langsung menabrak pagar rumahnya. Frank langsung menghajar semua yang ada di sana dengan brutal. Setelah puas berolahraga, Frank menodongkan pistol ke arah bos mafia. Disinilah semua terungkap. Masalahnya ternyata sangat simpel. Bos mafia ini dibayar oleh kartel narkoba Kolombia untuk membunuh para politisi agar bisnis haram mereka bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Ternyata, si bos pun sudah menyuntikkan seluruh penawar virus ke dalam tubuhnya sendiri. Pembicaraan mereka terganggu dengan kedatangan Lola, si wanita sinting, yang ujung-ujungnya membuat situasi semakin kacau. Frank segera mengejar bos mafia yang kabur ke bandara dengan mengendarai Lambo hitam yang keren. Sebab satu-satunya penawar untuk Jeff, Audrey, dan para pejabat ada di dalam tubuh si mafia. We're coming to you live from the Kibbe Skin Causeway, where at least 10 police cars are in hot pursuit of a stolen red pickup truck.
Frank yang nekat berhasil memanjat roda pesawat sebelum lepas landas. Dengan segala keahliannya, Frank berhasil mengalahkan bos mafia dan mengambil sampel darahnya untuk dijadikan penawar. Akhirnya, Jeff, Audrey, dan semua yang terinfeksi berhasil diselamatkan. Rumah tangga Audrey dan Jefferson kembali harmonis. Penjahat tertangkap dan para pejabat pun bisa lanjut korupsinya. Sedangkan Frank pun kembali menjalani hidupnya sebagai kurir JNT yang penuh aksi. Tamat. Ending yang